Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada video kali ini kita akan membahas kisah seorang penulis wahyu di zaman Rasul bisa murtad. Bagaimana kisahnya? Apa penyebab murtadnya? Padahal dia hidup di zaman Rasul, di zaman keemasan Islam. Apakah kisah ini sahih ataukah justru kisah ini hanya dikarang-karang saja? Masalahnya kisah ini kalau memang tidak sahih, kenapa pula termaktub di kitab-kitab para ulama seperti Al-Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini mengisyaratkan kepada seseorang yang bernama Rajal ibnu Anfawa. Siapa Rajal ibn Anfawa ini? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rajal ibn Anfawa adalah salah satu dari kabilah Bani Hanifah. Dan kabilah Bani Hanifah masyhur yang berada di Yamamah. Yang dari sini terlahir seseorang manusia yang paling dibenci Rasul, si Nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Karena sama-sama dari Bani Hanifah, sama dengan Rajal ibn Anfawa. Jadi, ketika Nabi SAW sudah berhasil mempengaruhi dengan dakwah tauhid, baik di Madinah dan sekitarnya, apalagi setelah terjadi pembebasan Mekah atau Fathu Mekah, banyak kemudian kabilah-kabilah dari mana-mana negeri di sekitar Mekah dan Madinah sampai ke Yaman mereka datang kepada Nabi SAW berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang kemenangan demi kemenangan dalam peperangan dan juga pembebasan kota Mekah, kau lihat manusia datang berbondong-bondong untuk masuk ke agamamu. Maksudnya untuk mengislamkan diri-diri mereka di hadapan Rasul. Dan salah satunya rombongan dari kabilah Bani Hanifah. Jumlah mereka belasan orang. Mereka datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah. Setelah mereka berbaiat dan masuk Islam, maka mereka pun pulang kepada kabilah Bani Hanifah kecuali satu orang. Satu orang ini namanya Rajal ibn Anfawa. Dia bergabung dengan Ashabul Sufa karena dia orang miskin dari kabilah Bani Hanifah. Gabung dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, gabung dengan Ashabul Sufa dengan yang lainnya, sehingga dia fokuskan kehidupannya untuk menghafal Quran. Bahkan dia ditunjuk sebagai pencatat wahyu Rasul SAW dan orangnya sangat zuhud. Orangnya sangat ahli ibadah. Apabila di malam hari dia habiskan untuk tahajud, dan apabila di siang hari hanya digunakan untuk puasa sunnah. Sawaman, qawaman, bahkan qura'an, ahli baca Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bercerita, dan ketika itu kami sedang duduk-duduk fi rohtin. Rohtin itu jumlah yang tidak banyak, hanya beberapa orang, sekitar 1-9 orang. Nah, di situ ada sahabat-sahabat mulia, para qurra, dan di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu an dan termasuk ada Rajal ibn Anfawa. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda dengan sabda yang sangat mengagetkan telinga para sahabat yang hadir di situ, yang hanya beberapa orang itu. Salah satunya Abu Hurairah dan Rajal ibn Anfawa. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengatakan, "Inna fikum la rajulan dirsuhu finnari a'zam min jabalil Uhud." Kata Nabi SAW, di antara kalian yang hadir di sini, sungguh-sungguh ada laki-laki yang giginya di neraka jauh lebih besar dibandingkan gunung Uhud. Bayangkan, gigi lebih besar dibandingkan gunung Uhud. Sontak saja para sahabat termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an kaget dengan sabda Rasul, karena diarahkan kepada mereka.
sehingga satu dengan yang lainnya saling melirik. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat khawatir. Jangan-jangan Nabi SAW mengatakan seperti itu ditujukan kepada dirinya, karena tawaduknya Abu Hurairah melihat sahabat-sahabat yang lain, termasuk juga melihat Rajjal yang ahli ibadah melebihi dirinya. Itulah yang menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu an terpikir dengan sabda Rasul SAW. Karena Rajjal ibn Anfawa ini banyak dipuji oleh para sahabat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan bahwa Rajjal ibn Anfawa ini termasuk manusia yang paling mulia dari utusan Nabi SAW di antara kami. Karena ketika itu Nabi SAW mengutus Rajjal untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu. Karena sama-sama dari Bani Hanifah, supaya ada kedekatan kabilah. Bahkan Rafi' ibn Khadij, seorang pemanah ulung radhiyallahu an, juga memuji Rajjal dengan mengatakan, kana birrajali minal khusyu'i waluzumi qiraatil qur'ani wal khairi syai'un ajib. Sungguh pada diri Rajjal ibn Anfawa ini ada kekhusyuan yang luar biasa saat ibadah, baik ketika sholat atau ketika puasa atau ibadah yang lainnya. Dan dia senantiasa tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran dan melakukan kebaikan dengan sesuatu yang sangat menakjubkan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat yang lainnya. Ini pengakuan Rafi' ibn Khadij. Dan juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, dan kecemburuan Abu Hurairah radhiyallahu an karena memandang Rajjal jauh lebih baik dibandingkan dirinya, dibandingkan Abu Hurairah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika tiba-tiba di akhir hayat Nabi SAW muncul nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai nabi. Di sana ada Al-Aswad Al-Ansi yang ada di Yaman, ada Tulaiha Al-Asadi, kemudian juga Sajjah, seorang wanita yang ngaku jadi nabi. Kemudian di sana ada Musailamah al-Kadzab, karena pengikutnya banyak dan ramai. Adapun Al-Aswad Al-Ansi terbunuh dan mati kafir. Adapun Tulaiha dan Sajjah bintul Haris diperangi kaum muslimin, kemudian bertaubat dan baik Islamnya. Adapun Musailamah al-Kadzab justru dia berani memerangi Rasul SAW dan Abu Bakar setelahnya, karena merasa didukung oleh kaumnya, orang-orang Yamamah yang jumlahnya 40.000 lebih pasukan di belakang Musailamah al-Kadzab. Jadi, sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi mempercayakan Rajjal ibn Anfawa untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu itu. Berangkatlah Rajjal yang dipercayakan oleh para sahabat bahwa dia orang terbaik di antara kami yang diutus untuk berdakwah kepada Musailamah al-Kadzab. Entah mengapa ketika sampai di Yamamah, di Bani Hanifah, berjumpa dengan Musailamah al-Kadzab, kemudian oleh Musailamah al-Kadzab diajak bicara 4 mata, kemudian tiba-tiba diberi hadiah emas, perak, dan harta yang berlimpah. Kemudian dijanjikan oleh Musailamah al-Kadzab tentang separuh kekayaan dan separuh kenabian, bahkan diangkat menjadi wazir. Wazir artinya menteri. Tiba-tiba kemudian Rajjal pun berpikir, karena dia orang miskin masalahnya, tapi ahli ibadah. Tapi dia goncang keimanannya dengan harta dan kekayaan serta jabatan yang ditawarkan Musailamah al-Kadzab. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun menanggalkan keimanannya dan memilih kekufurannya. Di saat itu pula Nabi SAW meninggal dunia. Tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasul meninggal dunia. Meninggal di hari Senin dan dikuburkan di hari Rabu. Maka Rajjal ibn Anfawa tiba-tiba berceramah kepada pendukung Musailamah al-Kadzab. Dan tentu fitnah Rajjal ini teman-teman jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah Musailamah al-Kadzab itu sendiri. Karena dia mengatakan kepada kaumnya Musailamah al-Kadzab, yang sebagian mereka sebenarnya tidak yakin bahwa Musailamah itu nabi, cuma karena fanatik kesukuan, maka mereka mengatakan Musailamah al-Kadzab pendusta, jauh lebih kami dukung dibandingkan si Muhammad yang jujur. Mereka mengatakan seperti itu karena fanatik kabilah. Tiba-tiba Rajjal mengatakan di hadapan manusia sepeninggal Rasul, innahu qad asroka ma'ahu Musailamah tabna Habi fil amri. Aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah berserikat dengan Musailamah pada perkara kenabian. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka sebagai penggantinya adalah Musailamah al-Kadzab. Maka semakin yakinlah pendukungnya, dan orang-orang yang ragu semakin yakin dia seorang nabi, karena yang bicara bukan orang biasa.
Tapi orang kepercayaan Nabi, Ashabu Sufa, seorang penulis wahyu, penghafal Quran, ahli ibadah, Rajal ibn Anfawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnah Rajal jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah Musailamah itu sendiri. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan di bawah pimpinan Khalid ibn Walid untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab. Ketika itu, pasukan Musailamah banyak, 40.000 lebih, berada di belakang Musailamah Al-Kadzab. Kalau bukan karena istiqomahnya para sahabat dan juga para penghafal Quran, tentu kaum muslimin mengalami kekalahan karena kuatnya tentara Musailamah Al-Kadzab. Tetapi karena kepiawaian para sahabat, istiqomahnya para sahabat, termasuk para hufazul Quran, maka mereka bisa mendesak dalam peperangan ini. Walaupun harus banyak yang gugur para penghafal Quran di perang Yamamah ini. Ketika mendengar bahwa banyak yang gugur para penghafal Quran, maka Umar mendesak Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf yang tercecer. Dikumpulkan jadi satu biar tidak hilang. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia, ceceran yang sudah dikumpulkan itu disimpan Khalifah Umar ibn Khattab. Ketika Umar meninggal disimpan oleh Hafsah. Ketika di masa Utsman, maka Utsman kemudian menyuruh beberapa sahabat senior untuk menyadul catatan yang ada di Hafsah. Setelah itu kemudian menyepakati qiraah yang disepakati dan membuang qiraah yang tidak disepakati. Kemudian dicetak mushaf Utsmani, qiraah yang disepakati dan membakar yang diperselisihkan. Sebab perang Yamamah Ahlul Quran banyak yang meninggal dunia. Tapi akhirnya bisa mendesak sehingga Musailamah masuk ke sebuah kebun yang disebut Hadiqatul Maut, kebun kematian. Kebun itu teman-teman dibenteng, keliling, tidak bisa orang itu masuk. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalid ibn Walid dan pasukannya berhasil masuk. Dan di antara pasukannya ada orang yang namanya Wahsy ibn Harb, budaknya Hindun yang pernah membunuh orang yang paling dicintai Nabi, pamannya Nabi, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dia pun berazam untuk membunuh manusia yang paling dibenci Nabi SAW, yaitu si Nabi palsu. Kemudian kaum muslimin berhasil menjebol benteng itu dan Musailamah berhasil ditumpas oleh Khalid ibn Walid di tangan Wahsy ibn Harb. Dan di antara tentara Musailamah Al-Kadzab yang terbunuh adalah Rajal ibn Anfawa. Ia meninggal. Ketika Abu Hurairah mendengar bahwa Rajal ibn Anfawa meninggal dan menjadi pasukan Musailamah Al-Kadzab, tiba-tiba Abu Hurairah langsung tersungkur sujud bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang dimaksud sabda Nabi SAW, gigi geraham salah seorang di antara mereka lebih besar dibandingkan gunung Uhud, itu bukan dirinya. Tapi hadis itu diisyaratkan kepada Rajal ibn Anfawa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa ibroh itu dilihat daripada akhir kehidupan, bukan di awal, bukan di tengah. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan dan senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, jilid yang ke-6, halaman 323. Tapi bagaimana pandangan ulama tentang kisah Rajal ibn Anfawa ini? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ulama mengatakan bahwa kisah sahabat Rajal ibn Anfawa radhiyallahu an adalah kisah yang dikarang-karang, yang didustakan atas nama Rajal ibn Anfawa, bahkan atas nama Nabi yang sudah mendidik para sahabat, salah satunya Rajal ibn Anfawa, bahkan dikatakan fahiyya min akhazibis Sa'ib ibn Umar. Ini termasuk kedustaan-kedustaan seseorang bernama Sa'ib ibn Umar. Dialah yang meriwayatkan dalam Al-Futuh dan juga Al-Isobah dari Makhlad ibn Qais Al-Bajali. Ingat bahwa hadis ini maudhu. Maka Sa'ib ibn Umar adalah orang yang membuat hadis ini. Bahkan komentar para ulama seperti Al-Imam Ibnu Ma'in mengatakan falaisa khairu min. Tidak ada kebaikan di riwayat ini. Imam Az-Zahabi juga mengomentari hal yang sama sampai dianggap jahil. Kemudian juga Ibnu Abi Hatim juga mengomentari bahwa Sa'ib ibn Umar Al-Kadzabi termasuk para pendusta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Al-Waqidi juga telah berserikat di dalam riwayat kisah dusta yang lainnya dari Muhammad ibn Humaid Ar-Razi.
Dan dia juga seorang pendusta menurut Abi Zur'a Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mizan, sebagaimana disebutkan dalam Thariq At-Tabari. Intinya bahwa banyak para ulama yang mengatakan bahwa ini tidak sabit, seperti Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa kisah ini tidak sabit. Ya, Rajal ibn Anfawa masuk Islam, tapi tidak ada kisahnya dia murtad. Akan tetapi teman-teman, ibroh dan pelajarannya bahwa pentingnya kita menjaga akidah, istiqomah. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah dengan perintah, menjalankan perintah, istiqomah dengan larangan, menjauhi larangan, istiqomah dengan menikmati yang dihalalkan dan yang menjauhi yang diharamkan, dan begitu seterusnya. Mereka istiqomah. Maka saat detik-detik wafatnya, malaikat akan turun dan membisikkan di telinga orang-orang yang istiqomah itu, Allah takhaf wa la tahzan. Jangan sedih, jangan takut, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah sudah janjikan, habar gembirakan dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Artinya bahwa istiqomah ini salah satu penyebab mati husnul khotimah, dan salah satu perkara yang menghindarkan dari su'ul khotimah. Semoga kisah ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.